Privatisasi dan komersialisasi. Privatisasi merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan milik negara kepada pihak swasta. Tujuannya dari privatisasi adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi beban anggaran, dan juga membuat perusahaan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, komersialisasi sendiri proses perubahan pengelolaan suatu lembaga atau layanan publik agar lebih menerapkan prinsip bisnis dan mampu menghasilkan pendapatan. Dalam komersialisasi, kepemilikan lembaga tetap berada di tangan pemerintah, tetapi sistem pengelolaannya dibuat lebih profesional, efisien dan mandiri secara finansial. Privatisasi dan komersialisasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dasar. Privatisasi lebih menekankan perpindahan kepemilikan atau pengelolaan kepada pihak swasta, sedangkan komersialisasi lebih fokus pada perubahan cara kerja organisasi agar lebih produktif dan berorientasi pasar. Di Indonesia, kedua konsep ini diterapkan pada beberapa sektor publik dan BUMN sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Namun tetap perlu memperhatikan kepentingan masyarakat agar pelayanan terjangkau dan berkualitas. Baik, yang selanjutnya yaitu privatisasi pengalihan kepemilikan. Privatisasi pengalihan kepemilikan adalah proses perpindahan kepemimpinan perusahaan atau aset yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara kepada pihak swasta, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam privatisasi, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta atau investor untuk memiliki saham dan ikut mengelola perusahaan yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Yang selanjutnya yaitu komersialisasi praktik bisnis profesional. Komersialisasi praktik bisnis profesional adalah penerapan prinsip-prinsip bisnis dan orientasi keuntungan dalam pengelolaan layanan publik atau perusahaan negara. Dalam komersialisasi, lembaga atau perusahaan yang sebelumnya hanya berorientasi pada pelayanan sosial mulai menerapkan sistem kerja yang profesional dan efisien berbasis keuntungan ekonomi. Komersialisasi tidak selalu berarti menjual perusahaan kepada swasta. Perusahaan masih dapat memiliki negara, tapi cara pengelolaannya menggunakan prinsip bisnis modern seperti perusahaan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qasim dengan NIM 2123198 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan faktor tekanan fiskal atau fiscal stress. Tekanan fiskal terjadi ketika terdapat kesenjangan antara kemampuan keuangan negara atau daerah dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Penyebab utamanya ialah penurunan pendapatan pajak, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, dan peningkatan biaya operasional akibat inflasi. Jadi di sini ada dampak pada kebijakannya. Contoh dampaknya seperti pemerintah dipaksa untuk melakukan prioritas ulang anggaran. Seringkali hal ini memicu inovasi dalam pembiayaan seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Untuk strategi adaptasinya yaitu dengan cara penghematan belanja rutin dan peningkatan intensifikasi pemungutan pajak atau retribusi. Untuk selanjutnya, faktor tuntunan efisiensi. Dalam administrasi publik modern, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan setiap rupiah for money agar memberi dampak maksimal. Hal ini dicapai melalui optimasi sumber daya menggunakan input sekecil mungkin untuk mencapai output tertentu tanpa mengurangi kualitas.
Kunci utamanya terletak pada penerapan teknologi melalui digitalisasi birokrasi e-government. Menjadi faktor kunci untuk memangkas prosedur yang berbelit-belit dan mengurangi biaya transaksi birokrasi, serta melakukan restrukturisasi organisasi guna penghapusan fungsi lembaga yang tumpang tindih untuk menciptakan alur kerja yang lebih ramping. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu implikasi ideologi pasar. Ideologi pasar adalah paham yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha, memproduksi, dan menjual barang atau jasa. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar persaingan tetap berjalan dengan baik. Ada dampak positifnya, salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memacu inovasi dan kreativitas perusahaan. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu menimbulkan kesenjangan antara orang kaya atau miskin, usaha kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Ideologi pasar dapat membawa kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Nah, karena itu pemerintah tetap perlu mengatur agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Ali Kurniawan dengan NIM 21231944. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tekanan BUMN daripada lembaga internasional. Jadi BUMN itu bisa dipengaruhi oleh lembaga internasional, salah satunya adanya World Bank atau International Monetary Fund. Itu biasanya mereka lembaga internasional itu menawarkan bantuan ekonomi atau kerjasama internasional. Terus juga ada implikasi terhadap privatisasi BUMN dengan tujuan BUMN menjual sebagian sahamnya kepada swasta. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi daripada BUMN itu sendiri, terus juga mengurangi beban APBN, dan juga membuka peluang investasi kepada investor. Nah, selanjutnya implikasi terhadap komersialisasi BUMN. BUMN tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan profit oriented. Nah, juga mendorong swasta untuk bekerja lebih profesional. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Kalau kita ketahui bersama, daripada implikasi terhadap privatisasi BUMN serta komersialisasi BUMN itu, adanya BUMN dampak positifnya itu bisa meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Jadi perusahaan yang ada di naungan BUMN atau Danantara itu bisa meningkatkan kualitas manajemennya, baik manajemen pelayanan atau manajemen keuangannya. Adapun daripada dampak positif itu juga meningkatkan produktivitas atau profit oriented itu sendiri daripada BUMN itu, dan juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Jadi BUMN itu kan lembaga independen di bawah naungan Kementerian BUMN itu sendiri. Tujuan utamanya itu bagaimana BUMN itu bisa mengelola, mengontrol, atau memanajemen seluruh anak perusahaannya. Ada juga dampak negatifnya. Apa? Dari implikasi terhadap privatisasi dan komersialisasi BUMN itu, yaitu dampak positifnya jika itu terjadi ialah adanya dominasi daripada investor. Jadi ketika perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh investor, maka kurangnya kontrol pemerintah itu pasti ada. Kurangnya pelayanan terhadap masyarakat, tujuannya hanya profit dan hanya menguntungkan kepada investor itu tersendiri. Materi yang berikutnya yaitu A7, kontribusi kebijakan tarif pemasaran baru. Dalam kerangka komersialisasi kebijakan tarif pemasangan baru,
berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai full cost recovery atau pemulihan biaya total. BUMN tidak lagi memberikan biaya pasang di bawah harga pokok produksi atau subsidi, melainkan pada kesehatan arus kas perusahaan, di mana pendapatan dari pelanggan baru digunakan untuk membiayai pengembangan infrastruktur secara mandiri tanpa bergantung pada suntikan dana pemerintah. Secara paralel, kebijakan tarif yang transparan dan kompetitif merupakan bentuk kontribusi terhadap proses privatisasi. Penetapan tarif pemasangan yang rasional memberikan sinyal positif bagi calon investor bahwa BUMN tersebut memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan mampu menghasilkan profitabilitas yang dapat diprediksi. Dengan kata lain, standarisasi tarif pemasangan baru menjadi jaminan bagi pasar bahwa perusahaan telah beroperasi secara profesional sehingga meningkatkan nilai valuasi saham saat proses privatisasi dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu materi A8, kontribusi orientasi pemulihan biaya. Orientasi pemulihan biaya merupakan pendekatan yang digunakan organisasi atau lembaga publik untuk menutupi sebagian maupun seluruh biaya operasional melalui pendapatan dari layanan yang diberikan. Dalam konsep ini, masyarakat sebagai pengguna layanan ikut berkontribusi melalui pembayaran tarif atau biaya tertentu, sehingga lembaga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Tujuan utamanya yaitu guna menjaga keberlanjutan pelayanan agar tetap berjalan dengan baik dan memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil. Penerapan orientasi pemulihan biaya juga memberikan beberapa kontribusi penting bagi organisasi publik. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan karena lembaga dituntut menggunakan anggaran secara lebih efektif dan profesional. Selain itu, adanya pemasukan dari layanan juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya menurut para ahli. Yang pertama, konsep privatisasi dan komersialisasi. Menurut David Osborne dan Ted Giebler, konsep privatisasi dan komersialisasi muncul untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dan produktif. Pemerintah didorong untuk bekerja sama seperti organisasi bisnis agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tidak selalu bergantung pada anggaran negara. Yang kedua yaitu dampak privatisasi. Menurut Paul Starr, dampak privatisasi sering terlihat pada perubahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Kelompok masyarakat ekonomi lemah beresiko mengalami keterbatasan akses karena adanya kenaikan biaya layanan setelah dikelola pihak swasta. Yang ketiga yaitu implikasi sosial dan politis. Menurut Jürgen Habermas, implikasi politik privatisasi muncul ketika kepentingan pasar mulai mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini dapat mengurangi peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah terlalu bergantung pada mekanisme pasar. Oke, materi selanjutnya yaitu dampak privatisasi. Privatisasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan perusahaan maupun pelayanan publik. Salah satunya dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena pengelolaan dilakukan dengan sistem yang lebih profesional dan kompetitif. Perusahaan yang telah diprivatisasi biasanya lebih fokus pada kualitas layanan, inovasi, dan pengurangan biaya operasional agar mampu bersaing di pasar. Selain itu, privatisasi juga dapat mengurangi beban pengeluaran pemerintah karena sebagian pendanaan dapat dan pengelolaan telah dialihkan kepada pihak swasta. Di sisi lain juga, privatisasi juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dilakukan dengan pengawasan yang baik. Salah satunya yaitu dampak yang sering muncul adalah meningkatnya orientasi keuntungan sehingga pelayanan publik menjadi kurang terjangkau bagi masyarakat tertentu.
Misalnya kenaikan tarif layanan atau pengurangan subsidi dapat membuat kelompok ekonomi lemah kesulitan mengakses layanan tersebut. Materi yang selanjutnya itu B1, konsep peningkatan efisiensi dan produktivitas. Privatisasi mendorong peningkatan efisiensi produktivitas melalui transformasi struktur insentif dan penghapusan kendala birokrasi yang selama ini menghambat kinerja BUMN. Secara konseptual, ketika kepemilikan beralih ke sektor swasta, perusahaan dipaksa untuk beroperasi dengan prinsip minimasi biaya dan maksimasi output guna memenuhi ekspektasi pemegang saham. Hal ini dicapai dengan mengadopsi teknologi terbaru, optimalisasi rantai pasok dan pemangkasan produser administratif yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga rasio input terhadap output menjadi lebih optimal. Selain itu, peningkatan produktivitas terjadi karena adanya disiplin pasar yang ketat. Dalam statusnya sebagai perusahaan publik atau swasta, BUMN tidak lagi memiliki jaminan penyelamatan atau soft budget constraint dari pemerintah jika mengalami kerugian. Kondisi ini menciptakan tekanan bagi manajemen untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui meritokrasi dan budaya kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian, efisiensi yang tercipta bukan sekedar penghemat biaya, melainkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi dengan sumber daya yang lebih ringkas dan kompetitif. Baik, selanjutnya di materi B2 saya akan menjelaskan tentang konsep privatisasi perusahaan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan privatisasi daripada perusahaan? Yaitu bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Adapun indikatornya itu ada NPM, ROE, dan ROI. Nah, di NPM atau Net Profit Margin itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih daripada penjualan. Nah, kalau di ROE atau Return on Asset itu bagaimana perusahaan bisa memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya di ROI atau Return on Equity itu bagaimana perusahaan meningkatkan keuntungan terhadap modal sendiri. Beda tuh antara tiga itu tadi, yang dimana kalau yang pertama NPM itu mencari laba bersih, perusahaan itu mencari laba bersih. Kalau yang kedua tuh ROE, perusahaan itu bagaimana menghasilkan keuntungan, sama hampir tak serupa. Yang satunya mencari laba bersih, yang satunya mencari keuntungan. Nah, keuntungan dengan laba itu kan beda, satu hal yang sama tapi beda. Yang ketiga itu bagaimana perusahaan itu bisa mencari atau meningkatkan keuntungan terhadap modal sendiri atau kembali untuk modal. Jadi beda dari antara tiga itu, sama tapi tak serupa. Adapun tujuannya itu adalah untuk meningkatkan dividen daripada negara atau pemasukan daripada negara itu sendiri atau APBN nih kalau di Indonesia. Yang kedua, bisa mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN itu, anak-anak perusahaannya itu bisa mempengaruhi itu daripada ketergantungan terhadap APBN. Yang selanjutnya itu tujuannya ialah meningkatkan daya saing asing. Yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan bisa meningkatkan efisiensi daripada perusahaan itu sendiri. Jadi jelas tujuannya untuk bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Selanjutnya faktor desain kebijakan. Desain kebijakan adalah kerangka logis yang menghubungkan masalah, tujuan, dan instrumen untuk mencapai solusi.
sini ada instrumen kebijakan. Pemilihan alat yang tepat apakah melalui regulasi hukum, insentif ekonomi, atau persuasi moral. Terus ada kelayakan pelaksanaan. Desain yang baik harus mempertimbangkan aspek teknis, administrasi, dan politik agar kebijakan tersebut tidak hanya bagus di atas kertas tapi dapat diimplementasikan. Terus ada analisis resiko, mengantisipasi dampak negatif yang tidak diinginkan dari sebuah keputusan politik. Selanjutnya yaitu B4, faktor efektivitas regulasi. Efektivitas regulasi merupakan tingkat keberhasilan suatu aturan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu regulasi dapat dikatakan efektif apabila mampu diterapkan dengan baik, dipatuhi oleh masyarakat maupun lembaga terkait, serta memberikan dampak positif terhadap penyelesaian suatu masalah. Berikut faktor efektivitas regulasi. Yang pertama, kejelasan aturan. Regulasi harus dibuat dengan bahasa yang jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Aturan yang jelas akan mempermudah proses pelaksanaan dan mengurangi terjadinya perbedaan penafsiran. Yang kedua yaitu adalah pengawasan dan penegakan hukum. Efektivitas regulasi dipengaruhi oleh adanya pengawasan yang baik serta juga penegak hukum yang tegas. Dengan adanya pengawasan, setiap pihak akan lebih disiplin dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Nomor 3 yaitu sumber daya yang lebih memadai. Pelaksanaan regulasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan dukungan anggaran yang cukup. Jika sumber daya kurang mendukung, maka regulasi akan sulit berjalan secara efektif. Yang terakhir yaitu keempat, partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu regulasi. Jika masyarakat memahami tujuan dan manfaat aturan tersebut, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Selanjutnya yaitu implikasi rasionalisme tenaga kerja. Rasionalisme tenaga kerja adalah cara berpikir yang menekankan bahwa pekerja harus bekerja secara efektif, efisien, dan produktif agar hasil kerja maksimal. Karena itu, pendidikan, keterampilan, dan profesionalisme menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ada dampak positif negatifnya. Nah, dampak positifnya salah satunya yaitu produktivitas dan kualitas kerja meningkat. Sedangkan dampak negatifnya salah satunya yaitu persaingan kerja semakin ketat. Kemudian juga ada pekerja bisa mengalami stres dan tekanan. Jadi rasionalisme tenaga kerja membantu meningkatkan produktivitas dan profesionalisme, tetapi juga bisa menimbulkan tekanan dan ketimpangan. Karena itu, efisiensi kerja harus diimbangi dengan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada materi tentang implikasi aksesibilitas layanan, dampak privatisasi daripada BUMN itu sendiri, yaitu adanya pengertian daripada aksesibilitas layanan merupakan bagaimana BUMN itu bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan di BUMN. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat bisa menggunakannya dengan cepat. Yang kedua adalah yaitu dampak positif daripada privatisasi layanan BUMN. Yang pertama, layanan lebih cepat dan efisiensi, yaitu bisa adanya percepatan teknologi, pemanfaatan teknologi modern sehingga masyarakat mendapatkan akses yang luas. Ada juga nih dampak negatif daripada privatisasi BUMN itu sendiri, yaitu tarif layanan yang meningkat, sulitnya akses bagi masyarakat, maksudnya masyarakat itu mendapatkan sulit atau kurangnya sosialisasi, dan juga adanya kesenjangan nih antara masyarakat kelas menengah, bawah, dan kelas atas, dan juga kurangnya layanan pemerataan di masyarakat yang ada di pelosok atau wilayah 3T.
Dan juga implikasi bagi masyarakat, yaitu adanya kesenjangan di masyarakat sehingga layanan publik bisa dikomersialisasi, dan juga kurangnya layanan untuk masyarakat yang kurang merata. Jadi begitu. Materi B7, kontribusi pengawasan pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengontrol pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta kinerja lembaga atau perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih tertib dan lebih efektif. Selain itu, pengawasan pemerintah daerah juga berkontribusi dalam menjaga kualitas pelayanan dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi, memberikan arahan, serta memperbaiki kebijakan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Dalam konteks privatisasi dan komersialisasi, pengawasan diperlukan agar pihak swasta maupun lembaga terkait tetap menjalankan kewajibannya secara adil dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang baik serta terjangkau. Lalu kemudian ada kontribusi kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi itu sendiri yaitu bantuan dari pemerintah untuk menurunkan biaya barang atau jasa penting seperti BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, serta pupuk agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Kontribusi utama subsidi itu sendiri yaitu membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan dasar, serta menjaga harga barang tetap stabil dan meningkatkan daya beli. Untuk tantangannya yaitu bisa membebani anggaran negara, terkadang tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh masyarakat mampu. Jadi kebijakan subsidi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun pelaksanaannya itu harus tetap sasaran agar manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan di materi C, apa implikasi sosial dan politik daripada konsep privatisasi dan komersialisasi BUMN itu sendiri. Nah, di implikasi sosialnya, bagaimana perusahaan berorientasi daripada pelayanan publik menjadi profit oriented. Nah, dalam pandangan sosial, bagaimana caranya BUMN itu orientasinya adalah terhadap profit oriented untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua adalah implikasi yang kedua daripada sosial itu meningkatkan tarif sehingga tidak bisa membebani masyarakat. Yang ketiga, implikasi sosial daripada konsep privatisasi dan komersialisasi BUMN yaitu pengurangan tenaga kerja dari efisiensi perusahaan. Dan selanjutnya itu bagaimana adanya kurangnya fungsi sosial dari BUMN itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di implikasi secara politiknya yaitu banyaknya kritik dan penolakan daripada tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua adalah adanya intervensi daripada lembaga asing. Selanjutnya itu daripada implikasi politiknya adalah itu bisa mengurangi kepercayaan publik. Dianggap negara atau perusahaan itu menjual asetnya perusahaan itu sendiri terhadap swasta. Ada juga dampak positifnya antara implikasi sosial dan politik itu apa? Bisa adanya pengolahan secara transparan, bisa meningkatkan daya saing secara global. Ada juga dampak negatifnya apa? Yaitu
perusahaan itu jadikan alat politik untuk kepentingan pemilu yang akan datang periode selanjutnya. Contoh, seluruh pegawai anak perusahaannya untuk melakukan sosialisasi untuk satu paslon bisa. Yang kedua, adanya konflik sosial dan PHK. Kalau tidak memilih nanti kamu akan bahaya secara keluarga gini seperti tahun 98 yang zamannya Pak Harto. Itu bisa terjadi lagi dan hari ini terbukti apa adanya MBG dengan Kopdes. Nah, itu juga secara politik nantinya akan berhubungan di tahun 2009. Untuk apa? Alat kendaraannya politik dari Prabowo itu. Jadi gitu. Segala sesuatu itu diciptakan atas dasar kepentingan politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki kekuasaan, itu nantinya akan menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan politiknya, kepentingan kekuasaannya di periode-periode selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ada juga dampak yang lain daripada dampak negatifnya, itu banyak PHK di mana-mana. Terus juga kepentingan pabrik hanya menjadi kepentingan bisnis semata. Sekian dari saya. Selanjutnya, konsep akses masyarakat miskin. Fokus ini berkaitan dengan keadilan sosial dan inklusivitas dalam pelayanan publik agar kelompok rentan tidak terpinggirkan. Hambatan akses terbagi menjadi 3, yaitu hambatan ekonomi, hambatan geografis, dan hambatan administratif. Terus ada affirmative action, kebijakan yang memberikan perlakuan khusus atau kemudahan bagi masyarakat miskin, seperti subsidi tepat sasaran atau bantuan hukum gratis. Terus ada kualitas pelayanan, memastikan bahwa fasilitas yang diterima masyarakat miskin memiliki standar kualitas yang sama dengan masyarakat umum. Yang selanjutnya, konsep relasi kuasa negara atau pasar. Relasi kuasa negara atau pasar adalah hubungan antara kekuasaan pemerintah dan mekanisme pasar dalam mengatur ekonomi serta layanan publik. Dalam konsep ini, negara dan pasar memiliki peran masing-masing yang saling mempengaruhi dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu faktor perubahan kontrol politik. Yang pertama yaitu masuknya sektor swasta. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Yang ketiga, tekanan lembaga internasional. Yang keempat, desentralisasi pemerintahan. Yang kelima, perubahan fungsi pemerintahan. Baik, selanjutnya faktor penguasaan legislatif. Lembaga legislatif DPR atau DPRD memiliki peran sentral dalam memastikan eksekutif menjalankan tugas sesuai mandat rakyat. Fungsi pengawasannya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah. Untuk mekanisme kontrolnya dilakukan melalui rapat dengan pendapat RDP, kunjungan kerja, hingga hak-hak khusus seperti hak angket atau hak interpelasi. Terus check and balance, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Kemudian materi selanjutnya itu C5, implikasi resistensi kelompok kepentingan. Privatisasi seringkali memicu penolakan keras dari kelompok yang menikmati keuntungan dalam status BUMN. Serikat pekerja menjadi aktor utama resistensi karena kekhawatiran akan rasionalisasi karyawan dan hilangnya jaminan kesejahteraan akibat tuntutan efisiensi swasta. Di sisi lain, aktor politik dan birokrat cenderung menghambat proses ini. Guna mempertahankan akses terhadap sumber daya perusahaan yang seringkali dijadikan alat kekuasaan atau aktivitas pencari rent atau rent-seeking, implikasi dari resistensi ini memaksa pemerintah menghadapi dilema antara profesionalisme, ekonomi, dan stabilitas politik. Narasi nasionalisme kerap digunakan untuk kelompok kepentingan guna memobilisasi opini publik
melawan privatisasi. Akibatnya, kebijakan seringkali terhambat atau menghasilkan kompromi yang setengah hati, yang justru dapat mengurangi nilai valuasi perusahaan di mata investor dan menghambat tujuan utama reformasi. Yang selanjutnya ada implikasi hambatan reformasi. Hambatan reformasi adalah berbagai kendala yang membuat tujuan reformasi seperti menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih dan adil menjadi sulit tercapai. Penyebab utama itu sendiri yaitu masih adanya praktik KKN. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan hukum, dan persaingan politik yang tidak sehat, serta penegakan hukum yang tidak adil. Implikasinya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menurun, lalu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghambat, lalu kesenjangan sosial dan pengangguran meningkat, serta ada konflik politik dan penyebaran hoaks semakin sering terjadi. Jadi hambatan reformasi berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan reformasi yang benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Materi C7, kontribusi kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh barang atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Subsidi biasanya diberikan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi listrik, dan bahan pokok. Tujuan utamanya yaitu kebijakan subsidi adalah menjaga kesejahteraan masyarakat serta mengurangi beban ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat tetap dapat mengakses layanan dasar meskipun terjadi kenaikan biaya atau harga di pasaran. Kontribusi kebijakan subsidi dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Subsidi membantu masyarakat memperoleh layanan publik dengan biaya lebih ringan, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Selain itu, subsidi juga mendukung kelancaran pelayanan publik dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan subsidi menjadi salah satu bentuk peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan perlindungan sosial bagi masyarakat sendiri. Materi yang berikutnya yaitu C8, kontribusi program edukasi hemat air. Dalam kerangka privatisasi dan komersialisasi, program edukasi hemat air bukan sekedar bentuk tanggung jawab sosial, melainkan strategi untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan keberlanjutan sumber daya. Secara politis, edukasi ini berfungsi sebagai peredam resistensi masyarakat terhadap penyesuaian tarif dengan mengajarkan efisiensi penggunaan. Beban tagihan pelanggan tetap terkendali meskipun harga per meter kubik meningkat akibat kebijakan komersil. Secara sosial, program ini meningkatkan atau memperkuat legitimasi moral perusahaan di mata publik. Melalui edukasi ini, BUMN menunjukkan bahwa orientasi laba tidak serta-merta mengabaikan kelestarian lingkungan. Kontribusi nyata dari program ini adalah terciptanya budaya konsumsi yang bertanggung jawab, yang secara jangka panjang mengurangi tekanan pada infrastruktur, distribusi, dan memastikan ketersediaan air bagi kelompok masyarakat yang lebih luas, sehingga memitigasi resiko konflik sosial akibat kelangkaan sumber daya. Lalu selanjutnya ada gambar infografis. Gambar ini menjelaskan bahwa privatisasi dan komersialisasi BUMN bertujuan untuk membuat perusahaan negara lebih efisien dan profesional. Jadi privatisasi yaitu sebagian kepemilikan BUMN diberikan kepada swasta. Sedangkan komersialisasi yaitu BUMN dikelola dengan prinsip bisnis agar lebih untung. Sedangkan efisiensi yaitu penggunaan sumber daya secara hemat tetapi hasilnya maksimal. Untuk dampak positif itu sendiri ada 4, yaitu kinerja perusahaan semakin meningkat, keuntungan bertambah, kualitas layanan lebih baik, serta beban pemerintah berkurang.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu ada tarif layanan bisa naik, serta resiko PHK dan akses masyarakat miskin bisa berkurang.